Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nurmala. Saya dari kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi impetigo. Baik, ini adalah patofisiologi impetigo yang saya rangkum dari beberapa jurnal dan beberapa video dari YouTube. Sebelumnya saya akan membahas penyakit impetigo terlebih dahulu. Impetigo merupakan pioderma superficialis terbatas pada epidermis. Impetigo ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh gram positif. Perlu kita ketahui ya teman-teman, kulit itu ada 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, hipodermis. Dan impetigo ini berada pada bagian atau menyerang di bagian epidermis saja ya teman-teman. Terdapat 2 tipe, yaitu impetigo bullosa dan impetigo non bullosa, atau kita biasa kenal dengan impetigo crustosa. Sebelumnya mari kita bahas faktor penyebab dari impetigo tersebut, yaitu yang pertama ada usia muda. Yang dimaksud dari usia muda ini yaitu rentan menyerang dari usia bayi sampai dengan 15 tahun. Dewasa juga dapat terkena dengan faktor pendukung yang lain. Selanjutnya ada yaitu tempat tinggal padat. Tempat tinggal padat ini yaitu kepadatan penduduk. Selanjutnya ada cuaca lembab. Cuaca lembab ini yang dimaksud contohnya kita berada di Indonesia, yang mana cuacanya diikuti oleh hujan berbulan-bulan. Selanjutnya yaitu kerusakan kulit. Contohnya bisa dari trauma, garukan. Selanjutnya yaitu ada gigitan serangga, contohnya gigitan serangga kecoa. Dan ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu yaitu kurangnya imun, atau menurunnya imun. Contohnya kita bisa lihat di penderita HIV, DM, penggunaan steroid dan tetanoid. Ada juga faktor penyebab yang lain yaitu dialisis, penyalahgunaan obat antibiotik, kontak langsung dengan penderita, malnutrisi, dan pengobatan tidak tuntas. Nanti saya akan bahas secara detail. Sebelum kita ke bahasan ini, kita bahas dulu bagaimana masuknya bakteri tersebut bisa ke dalam tubuh. Tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, penyebab dari impetigo ini yaitu bakteri gram positif. Jenisnya yaitu bakteri patogen Staphylococcus dan Streptococcus. Bakteri tersebut lalu masuk ke dalam tubuh kita membawa molekul khusus dalam membran plasma yang disebut dengan asam teikoat. Asam teikoat itu yaitu reseptor bakteri siosin yang dihasilkan oleh bakteri gram positif untuk mengkolonisasi atau menginfeksi tubuh kulit kita. Dan molekul ini harus berikatan dengan fibrinektin reseptor, yaitu sel epitel dan sel inang. Tetapi reseptor ini tidak tersedia untuk mengikat kulit utuh. Dan segala jenis gangguan kulit yang dimaksud dengan faktor pendukungnya, adanya faktor pendukung untuk membatasi pertumbuhan bakteri, yaitu yang tadi yang saya sebutkan, usia muda, tempat tinggal padat, cuaca lembab, kerusakan kulit, gigitan serangga, dan imunodefisiensi dapat mengekspor reseptor dan terjadi pertumbuhan bakteri dalam tubuh. Selain faktor pendukung dari atas, selanjutnya saya akan membahas faktor pendukung lain, yaitu yang pertama yaitu dialisis, penyalahgunaan obat antibiotik. Yang dimaksud dialisis ini adalah contohnya kita menggunakan obat antibiotik yang berlebihan karena dapat mengubah imunosupresi flora kulit normal dengan penyakit sistemik kortikosteroid. Yang dimaksud penyakit sistemik kortikosteroid yaitu penyakit yang penderita DM, HIV, dan lain-lain. Setelah organisme berikatan dengan sel inang, kemudian mereka mengeluarkan enzim seperti protease, lipase, koagulase, dan hyaluronidase yang akan merusak jaringan inang dan terbentuklah infeksi. Selanjutnya kita akan bahas lalu ada kontak langsung dengan penderita. Impetigo yang
tadinya kulit utuh di dalam tubuh kita, lalu bakteri tersebut mengalami invasi, yaitu perpindahan mikroorganisme dengan si penderita ke kulit kita yang utuh. Lalu masuklah si bakteri tersebut. Dan ada faktor yaitu malnutrisi. Malnutrisi menyebabkan imun di dalam tubuh menurun. Lalu bakteri tersebut masuk. Dan bakteri tersebut bertemu dengan leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih ya teman-teman. Dan leukosit tersebut kalah. Dan ada satu faktor pendukungnya yang lain, yaitu pengobatan tidak tuntas. Pengobatan tidak tuntas yang mana akhirnya bakteri tersebut bermutasi terus-menerus di dalam tubuh. Dan akhirnya masuk ke pembuluh darah dan tersaring di glomerulus. Glomerulus adalah filtrasi tahap awal pembentukan urin yang terjadi dengan terus-menerus dan akan mengakibatkan peradangan ginjal. Setelah kita membahas faktor risiko dan pertumbuhan bakteri tersebut ke dalam tubuh, selanjutnya saya akan bahas, sebelumnya saya sudah menyebutkan, yaitu ada dua tipe impetigo, yaitu impetigo bolus dan impetigo non bolusa, yang disebut dengan impetigo crustosa ya teman-teman. Saya akan bahas lebih dahulu dari impetigo bolusa. MP3 bolusa yang mengalami polimerasi lapisan tanduk. Lapisan tanduk itu yaitu lapisan epidermis ya teman-teman, yang menghasilkan toksin eksfoliatif dan menyerang desmogolin 1. Desmogolin 1 itu yaitu termasuk protein kulit ya teman-teman, yang akan hilangnya adhesel pada dermis superficial, lalu mengakibatkan kulit melepuh dan terjadi pengelupasan epidermis dan sistem pembaharuan yang bercampur dengan cairan berwarna kuning. Dapat kita lihat di sini ada persimpangan jalan dari menyerang desmogolin 1. Kan tadinya hilangnya adhesel. Di sini kita akan bahasnya mengenai mempertahankan adhesel ya teman-teman. Lalu membuat super antigen yang merangsang sistem kekebalan tubuh meningkat dan mengaktifkan limfosit T yang akan mengalami sindrom shock toksik. Sindrom shock toksik tersebut yaitu merupakan komplikasi langka yang mengancam jiwa seseorang. Nah, saya sudah membahas semua impetigo bolusa. Nah, di sini ada panah ya teman-teman, yang mengakibatkan kalau terjadinya bercampur dengan cairan berwarna kuning, lalu infeksi terbentuk, bakteri masuk, leukosit kalah, yang akan mengakibatkan timbulnya papula. Apa sih papula itu? Papula itu yaitu benjolan di atas kulit terdiri atas infiltrat. Lalu ada timbulnya vesikel teman-teman. Apa sih vesikel itu? Vesikel itu gelembung berisi cairan. Dan timbulnya makula. Makula itu perubahan warna pada kulit. Contohnya yaitu kemerahan ya teman-teman. Sebelum kita ke bagian pembahasan tanda dan gejala apa saja yang disebabkan impetigo bolus dan non bolus ini, saya akan membahas impetigo, bagaimana terjadinya impetigo non bolusa atau crustosa ya teman-teman. Berbeda dengan impetigo bolusa, impetigo non bolusa langsung dari pertumbuhan bakteri dalam tubuh menyebabkan makula erythematorik tunggal dan adanya tanda vesikel atau pustula ukuran kurang dari 2 cm. Lalu si vesikel ini pecah teman-teman dan mengeluarkan isi cirus ke permukaan kulit. Apa sih isi cirus itu? Isi cirus itu yaitu cairan berwarna kuning dan bau. Kemudian kandungan cirus mengering menimbulkan kerak berwarna madu dan menghasilkan krusta. Krusta itu apa teman-teman? Krusta itu yaitu pustula yang basah yang dikelilingi eritrema. Nah teman-teman, impetigo
bolus dan non-bolusa menimbulkan tanda dan gejala yang sama, yaitu ada respon inflamasi sistemik, yaitu respon ke seluruh tubuh, ada respon inflamasi lokal, yaitu cuma dirasakan di daerah yang terkena saja, ada respon psikologi, yaitu respon mental dari tubuh kita. Mari kita bahas lebih dahulu dari respon inflamasi sistemik ya teman-teman. Respon inflamasi sistemik terjadinya dari suhu tubuh meningkat yang bersifat pirogen eksogen. Pirogen eksogen itu yaitu berasal dari luar tubuh, mikroorganisme seperti toksin ya teman-teman, yang terjadi dari bolusa. Lalu merangsang sel makropak, leukosit, dan sel lain yang akan mensubstansi sel tersebut masuk dan mengadakan interaksi dengan reseptor dan menyebabkan neuron preoptik di hipotalamus yang akan membentuk prostaglandin E2 dan menyampaikan mediator respon demam. Dan tubuh kita membentuk respon pirogen, yaitu interleukin 1 dan interleukin 6. Interleukin itu apa? Yaitu interleukin itu sitokin ya, yang protein yang disekresi dan dapat melakukan molekul sinyal yang akan meningkatkan produksi sel darah putih. Manfaatnya untuk mempertahankan melawan infeksi dan hipotalamus mencapai sel poin. Waktu untuk mencapai sel poin baru membutuhkan waktu, yaitu dalam tengah waktu tersebut tubuh kita mengalami menggigil, gemetar, kedinginan pada saat suhu tubuh meningkat yang dimaksud dengan hipotermi. Selanjutnya yaitu ada respon inflamasi lokal. Respon inflamasi lokal ditandai dengan kerusakan saraf perifer yang memberikan rangsangan diterima oleh nosiseptor. Nosiseptor itu apa? Reseptor sensoris nyeri yang akan membuat meningkatnya atau menurunnya intensitas kulit di dalam tubuh kita, dan sel tersebut mengalami nekrotik. Nekrotik itu yaitu kematian sel ya teman-teman, dan merilis K+ dan meningkatnya protein ekstraseluler yang akan menyebabkan depolarisasi nosiseptor dan mediator nyeri di dalam tubuh kita dilepaskan, yaitu leukotrin, prostaglandina, histamin yang akan merangsang nosiseptor yang akan menjadi rangsangan berbahaya atau tidak berbahaya yang dimaksud dengan nyeri ya teman-teman. Selanjutnya ada ekstrak dari bakteri masuk ke dalam kulit. Ekstrak itu yaitu sisa metabolisme dari mikroorganisme di dalam tubuh keluar dari permukaan kulit, merangsang respon gatal pada tubuh, dan timbullah rasa gatal di dalam tubuh kita. Pasien menggaruk daerah tersebut dan dapat merusakkan integritas jaringan yang akan menimbulkan gangguan integritas kulit. Lalu ada respons psikologi teman-teman, di mana kondisi kerusakan jaringan kulit kita yaitu kita menyebabkan timbul rasa malu dan harga diri rendah yang akan menimbulkan body image ya teman-teman, dapatnya yang ada di body image. Sesuai kita lihat perbedaan dari impetigo bolusa dan non-bolusa adalah non-bolusa atau krustosa tanpa gelembung cairan, dengan krusta adanya krusta atau kropeng atau koreng ya teman-teman. Sedangkan bolusa adalah dengan gelembung bersih cairan berwarna kuning. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.